Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Eh, Puji syukur ya kehadirat Allah kita bisa hadir pagi ini. Insya Allah semua sehat ya. Eh, jadi sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, acara ini seperti short course ya sebenarnya ya. Ada 28 sejawat yang hadir ya. Ini sengaja kita bikin offline ya. Selama ini kita online, ini sekarang kita offline. Kita mau pakai protokol kesehatan tentunya. Dan ini akan ada kelanjutannya ya. Jadi secara simultan nanti mungkin setiap 2 mingguan. Karena memang peminatnya banyak ya. Tetap dapat SKP ya. Di sini yang akan berbicara, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Dr. Muhammad Yusuf, SPOG Konsultan. Saya sekretaris ID cabang, anggota Satgas COVID ID cabang Surabaya juga, bekerja di Sutomo. Kebanyakan pembicara nantinya juga kebanyakan pembicara juga nanti sama-sama bekerja di Sutomo ya, dengan pengalaman masing-masing ya. Yang pertama nanti akan dimulai oleh Ketua ID Cabang, Dr. Brahmana, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Arif, kemudian ada Dr. Kristiogo, anestesi, kemudian ada Dr. Mustafa, spesialis penyakit dalam, dan pembicara yang lain nantinya. Dan nanti ada teknik tentang PPI ya, dosing yang benar seperti apa. Nanti ada mudah-mudahan nanti ada peraga dari biasanya tim PPI sendiri yang akan memperagakan ya. Biasanya nanti kalau mau hands on bisa untuk 1 sampai 2. Dan juga kami nanti ada absen lanjutan ya. Selain absen yang di depan tadi, ada 1 absen itu kami juga pengen menjaring relawan. Siapa tahu setelah pelatihan ya pengen jadi relawan, nanti bisa bergabung. Kebetulan ID tempat semua relawan yang ada di Surabaya itu base-nya dari sini kebanyakan ya. Yang di Rumah Sakit Lapangan Indrapura itu permintaan dari Bu Gubernur, kemudian kita yang salurkan ke sana. Kemudian Hotel Asrama Haji juga base-nya dari sini. Yang di Sutomo, yang batch yang awal itu juga dari kita juga, Menur dan sudah ya, Hotel Asrama Haji Indrapura, Menur sama Sutomo. Nanti kalau misalnya tertarik ya boleh mendaftar ya, tentu dengan syarat-syarat. Tanpa menunda waktu, untuk pembicara yang pertama adalah Ketua ID Cabang ya, kita mulai saja. Dr. Brahmana Skandar SPOG Konsultan, kami persilakan. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat ya. Swabnya negatif semua. Mudah-mudahan swabnya negatif, mudah-mudahan ya, artinya ya. Jadi pada kesempatan pagi ini sudah terkirim ya di WA ya. Bentar. Mohon maaf saya agak trouble sedikit, kurang sedikit. Jadi begini, ini sudah 4 bulan, kira-kira 4 bulan kita itu situasinya berubah drastis. Mungkin panjenengan semua punya rencana jadi berubah. Kemudian pelayanan jadi berubah. Kehidupan sehari-hari jadi berubah. Tapi ini bukan dialami oleh kita sendiri, tapi oleh semua, seluruh dunia, dan baik tenaga medis maupun tenaga non-medis. Nah, ibaratnya saya selalu mengibaratkan kita itu dalam perlombaan lari ya, perlombaan lari, kemudian kita semua itu lari terus ikut lomba lari itu, tapi satu kali ini khas, karena apa? Kita belum tahu finishnya kapan, ya kan? Kalau lomba lari sudah ada finishnya, kurang 10 km, kurang 2 km, ini kita belum tahu finishnya kapan. Nah, kemudian di tengah-tengah kita semua lari begitu, ini ya
normal saja, kadang ada pelari yang berpapasan arah, kadang ada pelari yang nerabas dari pinggir, kadang-kadang ada yang komen dari luar begitu. Jadi ibaratnya lomba lari gitu, tapi paling enggak kita tetap harus lari dengan semangat. Siapa tahu finishnya itu yang tidak terlihat ternyata sudah di depan mata. Kita kan tidak tahu, kita kan optimis begitu kan. Selalu harus dalam keadaan optimis. Nah, peran dokter itu apa? Nah, dulu pertama-tama COVID ya, bulan pertama, bulan kedua gitu, dokter sebagai garda terdepan. Sebetulnya yang lebih pas justru garda terbelakang. Karena apa? Dalam COVID ini kan baru dan ini menyangkut semua masyarakat. Sehingga peran dokter dan tenaga medis itu sebetulnya hanya 25%. Karena 75%-nya adalah pra-hospital. Jadi kalau dibagi dua perannya gitu ya, ada pra-hospital, ada hospital. Pra-hospital itu porsinya 75%. Pra-hospital macam-macam cara memutus rantai di masyarakat. Misalnya mau cuci tangan, jaga jarak, masker, dan lain-lain lah, itu pra-hospital. Hospital diperankan oleh rumah sakit dan tenaga medis termasuk dokter kita semua, itu perannya 25%. Tapi bukan berarti dokter tidak berperan pada yang pra-hospital 75%, peran dokter tetap ada di situ. Nanti kita lihat pada slide itu sebetulnya peran-peran kita itu apa sih dokter di tengah pandemi itu. Apakah kita cukup mengobati pasien saja, apakah kita cukup jadi relawan saja, atau apa begitu. Nanti coba kita lihat. Nah, ini kenapa di pertemuan ini offline, kita online itu online seminar, webinar itu sudah ada 9 kali kita itu, 8 atau 9 kali saya lupa. Nah itu selalu webinar. Nah ini new normal, katanya mau diganti diksinya new normal itu ya. Jadi saya belum tahu diksi barunya, tapi paling enggak new normal, normal baru ini mudah-mudahan kita bisa ketemu tapi tetap sehat, tetap distancing dan lain-lain. Jadi ruangan ini kapasitasnya cuma 25 begitu. Karena apapun dengan bertemu itu ada hal-hal lebih dari kita webinar, itunya interaksinya akan bisa lebih. Dan tadi Dr. Yusuf sudah mengutarakan masalah relawan-relawan. Jadi relawan yang dilatih di Surabaya itu sekarang sudah ada di Indrapura, sudah ada di asrama haji, sudah ada di Rumah Sakit Jiwa Menur, sudah ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo begitu. Dan ini Rumah Sakit Indrapura juga meminta lagi tambahan tenaga relawan karena pasiennya tambah banyak, akan memperluas layanan. Tapi bukan panjenengan semua itu, bukan Anda semua itu pasti diminta wajib jadi relawan, tidak. Tetapi itu peran profesi untuk membekali ilmu tentang COVID. Nah, perkara berminat jadi relawan atau enggak itu tergantung Anda semua. Tadi terserah, dan ini kita akan data, tapi tidak wajib menjadi relawan. Tetapi paling tidak ilmu ini, hari ini tuh pakar-pakarnya loh. Saya sendiri banyak belajar dari Dr. Kristiogo, Dr. Arif Baktiar, kemudian Dr. Musofa, kemudian dari tim PPI yang memperagakan tentang pakai gaun, masker, dan lain-lain. Itu kalau kita lihat dari YouTube, itu dengan kita lihat langsung itu agak berbeda. Nuansanya berbeda, kemudian nyangkutnya di pemahaman kita juga berbeda begitu. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat dan kita akan menegakkan rutin, dan ini khasnya tidak dipungut biaya. Panjenengan tidak dipungut biaya, tapi cuman kita mengharap panjenengan semua serius dan berminat mengikuti, tidak ada biaya, dan nanti akan diberikan sertifikat begitu. Nah, itu mungkin pembukaannya. Nah, ini Sumpah Hipokrates. Ada yang pernah baca bahasa Indonesianya Sumpah Hipokrates? Susah loh pengertiannya itu. Ada kata-kata, kalau diterjemahkan itu ada kata-kata demi Apollo dan lain-lain ya itunya ya. Tapi intinya mulia sebetulnya apa yang tergantung dalam Sumpah Hipokrates itu. Dan kemudian kita dokter di Indonesia sudah selalu mengucapkan sumpah. Apa ada di sini yang saat itu enggak mengucapkan sumpah? Enggak ada ya. Serius semua tuh pada saat itu ya. Serius semua ya. Serius mengikuti MC-nya ya, waktu itu ya. Oke. Slide lagi. Slide. Sebetulnya di antara yang di sini tuh ada yang senior-senior saya, Dr. Mevi ini sebetulnya melatih Dr. Mevi, Dr. Ari. Jadi ini sumpah dokter. Jadi sumpah dokter kita itu sebetulnya sangat mulia.
luar biasa sebetulnya kalau kita lihat itu. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Jadi sumpah dokter yang pertama ini sangat dibutuhkan untuk kondisi pandemi. Sumpah dokter yang pertama. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Mulia luar biasa, ya, mulia luar biasa. Kita lihat lagi berikutnya. Saya menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat. Menurut saya kita harus menjaga integritas dokter kita itu. Karena panjenengan semua, Anda semua itu punya panggilan spesial loh. Panggilannya apa? Dok loh ya, dok. Jadi mau perempuan mau laki, kadang-kadang kalau kita berinteraksi dengan masyarakat, begitu masyarakat tahu kita semua, manggilnya berubah dari Pak menjadi Dok, dari Bu menjadi Dok. Dan ini bukan hal main-main, ini kita harus menjaga integritas kita, kehormatan kita sebagai dokter, karena masyarakat memandangnya Anda spesial begitu. Tapi kita tidak boleh main-main, kita juga harus menjaga kehormatan kita. Ya. Nah, ini saya akan memelihara dengan sekuat tenaga, martabat dan tradisi luhur kedokteran. Jadi menurut saya nanti bisa dibaca sendiri. Ada yang sudah hafal enggak? Kalau ada yang sudah hafal, langsung kita berikan sertifikatnya. Enggak usah ikut ya. Asal sudah hafal loh ya, semua itu ya sudah hafal loh ya. Tapi ternyata belum, oke kita lanjutkan lagi ini ya, belum ada. Ya. Nah, saya sedikit sebelum ke slide-slide berikutnya. Ini pertanyaan ini apa jawabnya kira-kira? Saya mohon pendapat. Good dokter, good itu sukses apa baik? Dokter yang kalau boleh memilih, milih yang mana? Sukses apa baik? Saya milih sukses dan baik begitu ya. Saya milih baik dan sukses ya. Jadi kalau kita lebih condong jadi dokter yang baik. Karena dokter yang sukses, asalkan cara-caranya baik ya tidak ada masalah begitu. Tapi sukses itu kriterianya subjektif sukses itu. Iya kan? Coba kita renungkan. Kriteria sukses itu subjektif. Oke, misalnya saya ini dokter sukses karena publikasi saya sudah 200 internasional, ya dah, sukses saya, menurut saya kok, ya. Kemudian ada lagi, saya ini sukses, saya sudah punya mobil 20 begitu ya, mobil 20, tidak tahu ada enggak dokter punya mobil 20, rasanya enggak ada, oh sukses saya. Jadi kalau kita memakai kriteria sukses, itu adalah subjektif tergantung target masing-masing, ya. Tetapi kalau kita menjadi dokter yang baik itu pasti ya baik untuk semua orang. Semua ini dokter yang baik, pasti hati nurani kita bisa menilai apakah perbuatan saya ini baik atau tidak begitu. Karena hati nurani kita itu tidak bisa dibohongi. Yang ada itu masking, yang ada itu kita benarkan pembenaran. Oh jelek tapi kita ada pembenaran begitu. Tapi itulah menurut saya lebih baik menjadi dokter yang baik ya. Itunya. Slide berikut. Nah ini tadi, ini dokter sukses ini, rumah banyak, ini banyak. Belum tentu, apa pasti dokter sukses itu baik? Mudah-mudahan kalau dokter sukses baik ya, tidak ada masalah begitu. Tapi kalau dokter sukses ternyata cara-caranya tidak baik, ya jangan, lebih baik menjadi dokter yang baik begitu. Ya, itunya. Slide. Nah, ini coba kita lihat. Ini jadi Inggris, di Inggris itu selalu ada namanya General Medical Council, itu good doctor, be honest, jadi jujur. Dokter itu harus jujur, siapapun jujur. Jujur ke pasien, tidak ada pertimbangan apapun. Ketika saya memberikan terapi ini, terapi terbaik untuk pasien, tidak dipengaruhi oleh apapun, tidak dipengaruhi oleh siapapun, tidak dipengaruhi bentuk apapun. Ya, jadi ini adalah be honest, terbuka, berintegritas. Dan integritas itu dibangunnya tidak 1-2 hari, nggak bisa. Begitu panjenengan Anda semua lulus dokter, misalnya hari ini dilulus dokter, kemudian berproses sebagai dokter, tidak mungkin dalam waktu minggu depan ada yang bilang, dokter A itu integritasnya tinggi, nggak mungkin. Karena integritas itu dibangun dengan waktu. Ya, jadi waktunya yang membentuk integritas yang baik itu panjang, tetapi kalau rusaknya gampang, cuma semenit bisa rusak integritas itu. Dan membangunnya sulit. Jadi kita itu dituntut berintegritas yang baik. Begitu. Ya. Slide. Jadi pasien itu sebetulnya butuh respect dari kita itu.
Jadi kita itu harus respect ke pasien. Ya, jadi pasien itu, penderita itu bukan objek, tapi penderita itu adalah seseorang yang kita harus respect, kita harus hormati, kemudian kita bertindak sesuai keilmuan kita semua. Dan do no harm ke pasien. Ya, slide. Nah, ini banyak kriterianya, nanti dibaca sendiri. Kalau panjenengan Anda semua googling apa good doctor itu, banyak kriteria-kriteria, tapi semuanya baik-baik semua. Sebetulnya kalau kita itu melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik, kita itu pasti terasa kok, pasti terasa. Cuman hati-hati kalau kita sudah terasa melakukan tindakan yang tidak baik dan kita kemudian melakukan pembenaran, lama-lama ada tindakan tidak baik, ada pembenaran, tindakan tidak baik, pembenaran, lama-lama lupa yang aslinya begitu ya, karena ada pembenaran terus ya. Jadi oh saya itu begini, oh soalnya begini, kondisi saya lah begini, kondisi saya. Akhirnya setiap kali kita berbuat mulai melenceng sedikit dibenarkan oleh diri kita sehingga self correctionnya menjadi hilang nanti. Jadi artinya kita harus berbuat sebaik mungkin. Baik itu pasti ada di dalam hati nurani masing-masing. Right. Nah, aturan yang mengikat dokter itu ada aturan hukum, ada aturan etik. Ada hukum, kalau hukum itu dilanggar, sanksinya apa? Pidana kalau hukum itu dilanggar. Contohnya, misalnya apa yang bisa menjadi pidana? Saya praktek tidak pakai SIP sama sekali, itu bisa pidana, ya kan? Karena ada di undang-undang praktek kedokteran harus mempunyai SIP, misalnya demikian. Ada juga yang melanggar etik. Apa melanggar etik itu melanggar hukum? Tidak. Ya, tapi melanggar etik. Ya, jadi ada hukum, ada etik yang harus dipatuhi. Dan dokter itu terikat banyak aturan. Kita lihat aturan hukum saja. Ada undang-undang tenaga kesehatan, dokter masuk di dalam yang diatur. Ada undang-undang rumah sakit, mungkin ada juga kita tercantum di sana. Ada undang-undang praktek kedokteran. Bahkan profesi yang pendidikannya diatur oleh undang-undang itu juga dokter. Ada undang-undang pendidikan dokter, jadi istimewa ya, jadi istimewa sehingga memang beban untuk kita, tetapi kita harus membuktikan, pokoknya kita harus berintegritas ya. Nah ini kode etik kedokteran ya, kode etik kedokteran, slide. Nah sebetulnya 4 dasar moral dalam kedokteran itu. Yang pertama itu otonomi. Otonomi itu ibaratnya begini, pasien itu punya hak untuk otonom. Pasien itu punya hak untuk otonom. Artinya misalnya kita itu memutuskan sesuatu bukan paksaan dokternya, tapi pasien yang memilih setelah kita memberikan penjelasan berdasarkan keilmuan kita. Itu contohnya ya. Kemudian ada beneficence. Dokter dalam menjalankan profesi kedokteran bertujuan agar pasien mendapat pengobatan terbaik. Harus pengobatan terbaik. Contohnya apa? Tidak boleh kita memberikan pilihan pengobatan berdasarkan saya bisanya ini, begitu, tidak boleh. Makanya itu ada kode etik lain yang mengatur bahwa dokter harus mengupdate terus ilmunya, itu kewajiban dokter. Ya, karena tidak boleh berdasarkan dokter itu tidak mengikuti perkembangan, tidak boleh melanggar etik. Nah, kemudian malefficience, do no harm ke pasien. Intinya do no harm. Kalau itu mindset itu kita camkan terus di benak kita, lama-lama menjadi otomatis. Saya tidak boleh membahayakan pasien saya, tidak boleh membahayakan pasien saya, tidak boleh membahayakan pasien saya. Artinya kita menjadi tidak abai, kita menjadi aware yang terbaik sesuai keilmuan kita. Karena terbaik sesuai keilmuan kita, otomatis berarti keilmuan kita juga harus diupdate terus. Sama seperti hari ini. Hari ini kan juga keilmuan kita diupdate oleh para pakar-pakarnya. Nanti ada para pakar-pakar semua mengupdate ilmu kita. Dan itu penting karena apa? Karena COVID-19 ini tidak diajarkan pada saat kita menjalani pendidikan dokter. Belum ada pada saat itu, ya kan? Adanya influenza, ya mungkin sedikit berbeda. Nanti Dr. Arif akan mengutarakan. Ya, slide. Nah, Kodeki itu ada 21 pasal. Nanti dibaca sendiri. Ada yang hafal? Kalau yang hafal langsung sertifikatnya turun. Ya, enggak ada. Ya. Slide berikutnya. Kodeki. Jadi dokter itu mempunyai 3 kewajiban. Dokter itu 3 kewajiban. Terhadap diri saya sendiri, terhadap pasien, terhadap teman sejawat. Ya. Jadi 3 pilar itu. Saya punya kode etik mengatur kewajiban untuk saya, pasien, teman sejawat. Ya. Kita lihat berikutnya. Nah, kewajiban dokter terhadap pasien ada pasal 14, 15,
16, 17. Jadi ini nanti bisa dibaca sendiri, dihafalkan kalau perlu. Saya tak nyoba ngafalkan, boleh, enggak apa-apa. Ya, bagus ya. Tapi jangan dihafalkan untuk dijalankan, yang paling penting ya. Jadi tulus, ikhlas, terus merahasiakan sesuatu tentang pasiennya dan lain-lain sebagainya. Jadi itu penting karena zaman ini berubah sangat cepat. Media komunikasi itu berubah sangat cepat. Kadang-kadang kita lupa bahwa itu kerahasiaan pasien itu harus dijaga. Contoh kecil misalnya kita di media sosial kita, kemudian kita posting foto dengan pasiennya sedang dioperasi, tampak wajah dan lain-lain, nggak bisa, itu melanggar etik begitu. Ya, jadi itu kadang-kadang kita terlupakan. Jadi kita harus ada limitasi dan itu harus dilatih terus memang. Slide berikutnya. Nah, ini juga PR loh di tengah perkembangan zaman itu, ya. Jadi kewajiban terhadap teman sejawat. Setiap dokter, contoh pasal 18, memperlakukan teman sejawat sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Ya, kadang-kadang lupa sedikit enggak apa-apa, lupa satu kali enggak apa-apa, tapi harus tetap balik lurus lagi. Lama-lama jangan lupa bahwa ini ada kewajiban dokter terhadap teman sejawat. Slide. Nah, ini juga lupa juga kadang-kadang. Setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik. Jadi kalau ada dokter yang bekerja sehari 21 jam begitu, ya melanggar etik. Ya, melanggar etik. Karena apa? Akhirnya dia tidak konsen, akhirnya bisa merugikan pasien dan lain-lain. Jadi memperhatikan jam kerja itu adalah kode etik, tidak boleh over begitu. Dan ini tantangan sendiri karena dokter tidak bekerja sendiri, dokter bekerja di institusi kebanyakan sekarang. Institusinya bisa rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Ya. Yang pasal 21 itu, dokter wajib mengikuti perkembangan ilmu. Nah, sebetulnya ada hikmah di dalam pandemi COVID ini, sisi yang bisa memicu kita. Apa itu? Kita bisa lebih mudah memperoleh ilmu. Dengan apa? Dengan webinar, iya kan? Zaman sebelum pandemi masih jarang yang mengadakan webinar online, seminar online itu hanya 1-2. Dengan adanya pandemi sampai kalendernya nggak cukup ya, sehari kadang kelewatan, sudah daftar kelewatan ya. Ini kapan sudah tadi pagi, ini kapan sudah tadi malam begitu ya. Pokoknya daftar ya. Sertifikatnya juga online ya. Jadi itu saya coba lihat itu dalam sehari itu pernah loh. Kalau kita ikut semua, ya ini baik nasional maupun internasional, sehari 8 itu bisa itu, sehari 8 itu. Ya, jadi ini adalah hikmah pandemi, kita didorong lebih cepat memanfaatkan teknologi. Ya, jadi bolehlah sekali-sekali nanti kita webinar, sekali-sekali tetap ketemu karena interaksi ketemu langsung offline juga kadang-kadang tidak bisa digantikan dengan seluruhannya dengan webinar begitu. Jadi mudah-mudahan selesai pandemi ini ya kombinasi. Saya khawatir setelah pandemi ini orang kalau diundang rapat tidak ada yang datang, semuanya minta Zoom gitu ya, semua minta Zoom, semua minta webinar begitu ya. Tidak ada lagi dosen terbang, soalnya tidak terbang lagi cuma di depan laptop ya, dosen di depan laptop ya. Right. Nah, bedanya apa pandemi ini dengan bencana alam? Bencana alam yang lain misalnya, gempa, tsunami, lain-lain. Waktunya jelas loh itu. Jelas itu dalam artian begini. Ini terjadi kerusakan, maka kira-kira mungkin kalau saya merehabilitasi, mengobati, mungkin dalam 3 bulan, 4 bulan begitu bisa baik lagi, selesai. Jadi jangka waktunya kan jelas. Tetapi kalau pandemi COVID ini unik, karena ini sesuatu yang baru. Kapan berakhirnya? Tidak ada yang pernah bisa tahu kapan berakhirnya. Ada yang memprediksi 1 bulan, 3 bulan lewat, 4 bulan lewat, ada yang memprediksi setahun, ada yang memprediksi 3 tahun. Jadi tanpa kita tahu endingnya kapan. Itu bedanya dengan bencana alam yang klasik biasanya. Kalau bencana alam itu sumber dayanya banyak. Kenapa saya bilang sumber dayanya banyak? Karena yang terkena bencana alam itu biasanya satu tempat, terlokalisir, tidak langsung barengan seluruh dunia begitu, iya kan? Jadi misalnya gempa Lombok, misalnya kita ambil contoh, ya kan? Semua langsung berbondong-bondong membantu, semua baik dari Indonesia sendiri maupun dari luar negeri semua membantu. Karena apa? Mereka juga tidak ada gempa di tempat lain, aja di Lombok saja. Tetapi COVID ini khas, karena apa? Sumber daya juga terpakai di tempat masing-masing, iya kan? Karena
Di Surabaya COVID, di Jakarta COVID, di mana COVID, bahkan di Amerika minta bantuan Amerika, Amerika sendiri COVID, minta bantuan Cina, Cina sendiri COVID. Jadi ini bedanya dengan bencana yang klasik seperti biasanya. Tenaganya banyak, karena apa? Kejadiannya terlokalisir di satu tempat. Banyak tenaga dari lain, baik dari satu negara maupun antar negara sangat banyak. Tetapi sekarang, enggak mudah sekarang. Kita misalnya yang relawan, kita minta relawan dari Amerika, juga sulit, Amerika sendiri pontang-panting melawan COVID ya. Kita minta bantuan dari Cina, pontang-panting juga. Belum lagi ada restriksi penduduk warga negaranya tidak boleh ke sana, nggak takut nularin negaranya dan lain-lain. Jadi khas sekali ini COVID ini. Memang kita diberi ujian supaya kita berusaha, pasti bisa. Kita harus selalu optimis, pasti akan ada endingnya. Mudah-mudahan semua happy ending dan semua selamat begitu ya. Nah, bencana alam ini resiko keselamatan tenaga kerjanya terukur. Terukur dalam artian begini, ketika misalnya ada gempa di satu daerah, itu ada persiapan dan lain. Kalau COVID ini khas, kita tidak pernah tahu kapan kita kena begitu. Iya kan? Kita kena bisa dari teman, kita bisa kena dari lingkungan sosial kita bisa kena saat di rumah sakit, kita kena misalnya saat membantu orang dan lain-lain. Jadi inilah kekhasan dari COVID yang belum pernah dialami seluruh dunia dibanding dengan bencana-bencana alam yang lain. Karena bencana alam tidak ada yang simultan seluruh dunia terjadi bencana alam gitu, belum pernah ada. Biasanya ya gempa misalnya di Jepang, gempa misalnya di Filipina, gempa di Indonesia, semua berbondong-bondong membantu begitu. Ya. Slide berikutnya. Nah, kalau bencana COVID ini musuhnya tidak kelihatan kan? Jadi ini khasnya, musuhnya tidak kelihatan, beda dengan gempa kelihatan mungkin ya, meskipun bisa juga tidak terduga. Seluruh dunia terdampak berbarengan. Jadi artinya apa? Sumber daya sudah terpakai di seluruh dunia itu dengan adanya COVID ini. Beda dengan bencana alam yang lain. Ya. SDM-nya tergantung jumlah per area. Artinya begini maksud saya. Kalau itu COVID-19 di Surabaya, ya mostly perjuangannya oleh dokter-dokter yang ada di Surabaya begitu. Meskipun juga ada bantuan dari tempat lain, tapi kenapa enggak bisa maksimal? Lah tempat lain sendiri juga COVID gitu. Jadi ini uniknya ujian COVID bagi kita semua. Ya. Nah ini tadi jangka waktunya tidak jelas, lari terus finishnya belum kelihatan ya. Enggak apa-apa, finish belum kelihatan, tapi tiba-tiba kita sudah sampai finish kan bisa itu. Ya itunya ya. Sumber dayanya terbatas karena apa? Ya karena terjadinya seluruh dunia masif seluruh dunia sehingga bahkan negara maju pun ya kekurangan masker. Karena pernah kita baca kan protes di negara maju pun APD-nya kurang. Di Inggris pernah APD-nya kurang. Di Amerika APD-nya kurang. Bayangkan negara maju itu. Negara maju dengan segala super power-nya aja bisa kelabakan. Ya. Slide. Nah ini undang-undang praktek kedokteran. Ini salah satu undang-undang yang paling berpengaruh pada hidup kita, undang-undang praktek kedokteran. Dulu sebelum tahun 2004, itu saya bisa praktek di 6 tempat itu boleh, asalkan fisiknya kuat, tapi melanggar etik sebetulnya. Nah itu sekarang nggak bisa setelah 2004, hanya maksimal 3 tempat. Jadi sangat mengubah tatanan hidup kita, tapi sebetulnya tujuannya baik undang-undang praktek kedokteran itu. Ya. Ini memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan lain-lain. Nanti bisa dibaca pasal 51 ini. Slide. Dokter atau dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak. Ini hak-haknya. Jadi ada hak-haknya di dalam undang-undang praktek kedokteran. Nanti dipelajari lebih lanjut. Slide. Undang-undang tenaga kesehatan kita masuk juga karena dokter termasuk salah satu komponen tenaga kesehatan. Jadi memperoleh perlindungan hukum, memperoleh informasi yang lengkap, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi itu hak kita itu. Jadi dalam menjalankan praktek kedokteran kita mempunyai hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. Enggak boleh juga misalnya kita bekerja, pokoknya pasien saya banyak, saya enggak perlu update ilmu. Pokok tak obati gini-gini saja pasiennya banyak. Enggak boleh juga karena kita melanggar etik. Harus memberikan yang terbaik untuk pasien. Ya. Slide.
Nah, ini peraturan Menteri Kesehatan 2052 yang tentang surat izin praktek. Jadi ada undang-undang, di bawahnya ada peraturan Menteri Kesehatan. Ya, dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP, jadi punya SIP. Misalnya saya punya SIP di Rumah Sakit Dr. Sutomo atau panjenengan di mana, itu kalau saya diminta dalam rangka bakti sosial kemanusiaan tidak memerlukan SIP di tempat tersebut. Ya, jadi misalnya saya diminta ke suatu daerah, saya sudah punya SIP, sudah punya STR dan SIP, saya tidak perlu SIP lagi. Tapi Dinas Kesehatan mengetahui, cukup dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Seperti relawan di asrama haji, itu dilaporkan Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan mencatat itunya. Ya. Slide. Jadi selalu concern kita itu pasien utama. Pasien utama. Kadang-kadang kita dihadapkan pilihan menyelamatkan pasien atau diundang atau kita harus menemui senior kita yang sangat berpengaruh ke kita. Jamnya sama persis, milih mana? Milih mana? Ini saya kalau enggak, saya ini pecat. Satu lagi ada pasien yang misalnya membutuhkan pertolongan emergency. Milih mana panjenengan? Tetap harus pasien, karena itu penyelamatan nyawa. Ya, itunya ya. Right. Nah, bekerja di tengah pandemi COVID ini bagi kita semua, mungkin pertanyaannya adalah, pasti di benak panjenengan semua, ada enggak yang bertanya ini, kapan pandemi berakhir? Ada yang tanya atau ada yang enggak tanya, cuek? Pasti semua bertanya dalam hati masing-masing, ya. Kapan sih pandemi ini berakhir? Belum ada yang bisa jawab sampai sekarang, ya. Ya. Kemudian kekhawatiran kesehatan diri sendiri. Ya, jadi khawatir enggak? Ada yang khawatir enggak? Ada yang enggak khawatir enggak? Saya kebal gitu. Belum ada yang saya kebal ya. Pasti ada rasa khawatir pasti, dan itu manusiawi, ya. Kenapa? Karena belum ada obat yang standar. Kalau misalnya sudah terbukti ada obat yang standar, diberikan obat A, pasti langsung sembuh dalam 2 hari, Dokter Arif seneng pasti, seneng, ngerawatnya sedikit, iya Dokter Arif. Ya misalnya saya COVID, diagnosis swab positif, saya diminum obat A, 2 hari pasti sembuh, ya enggak jadi masalah COVID ini. Masalahnya kan tidak ada obat standar sampai saat ini. Semua sedang on trial, semua sedang diteliti, ya itunya ya. Situasi bekerja berbeda dengan biasanya. Ya, pasti berbeda. Karena apa? Ini sesuatu yang baru. Tidak ada satu fasilitas kesehatan pun yang sudah sedemikian settle dalam melawan COVID-19. Negara maju aja pontang-panting, ya kan? Tidak ada rumah sakit yang sangat siap, saya bilang, sangat siap untuk situasi COVID. Semuanya learning by doing. Harus begini, harus begini. Bahkan panduan-panduan pun ada revisinya kan. WHO ada revisinya selalu. Kemudian panduan Kemenkes ada revisinya. Kenapa ada revisi? Changing, berubah terus, berubah terus. Jadi situasinya berbeda. Lingkungan kerja menjadi sensitif. Hati-hati. Artinya dalam berkomunikasi kita harus baik. Komunikasi yang baik itu adalah ke atas harus baik komunikasinya. Sejajar ke samping harus baik komunikasinya, ke bawah kita harus baik komunikasinya. Ketika kita hanya baik ke atas, kita bukan menjadi dokter yang baik. Saya hanya baik komunikasi dengan ke atas, ke sampingnya nggak baik. Jadi ke atas, ke samping, ke bawah, komunikasi harus baik, harus baik. Dan ini tantangan di era COVID, karena semua orang sensitivitasnya menjadi lebih tinggi, ya kan? Dirasakan enggak kalau sensitivitasnya lebih tinggi? Ya. Saya minta APD harus lengkap begitu. Nanti yang dimintai juga sensitif, loh saya sudah kasih APD begitu, ya kan? Jadi ini harus ada, tapi bisa dipecahkan dengan komunikasi. Semua itu tidak ada yang bisa, semua pasti bisa dipecahkan dengan komunikasi yang baik. Ya, slide. Ini sama tadi slide. Nah, ini keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang khusus berlaku selama COVID. Begitu COVID selesai tidak berlaku lagi, ada catatannya. Ya, jadi keputusan KKI nomor 18 tahun 2020 bulan Maret, saya lupa tanggalnya. Slide. Jadi ini keputusan pertamanya, memberi kewenangan kepada dokter atau dokter spesialis untuk menjadi dokter penanggung jawab pelayanan pasien COVID di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dokter, Dan update ilmu sedikit, boleh. Jadi ini kalau nanti memang sangat diperlukan, tidak harus Dokter Arif yang menjadi dokternya, kita semua, bahkan mungkin dokter Objin pun juga dengan dilatih ilmu COVID bisa menangani pasien begitu. Ini intinya dari Konsil Kedokteran Indonesia. Slide. Keputusan tadi sebelumnya. Keputusan kedua,
Nah, baru kalau kasus berat dilakukan alih rawat kepada dokter spesialis paru, kemudian dokter spesialis penyakit dalam pulmonologi, penyakit dalam tropik, spesialis bla 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 dan lain-lain. Ini peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi sudah disiapkan bahwa bukan saya melanggar hukum kalau dokter spesialis obgyn nangani pasien COVID, enggak, boleh. Dengan pembekalan boleh. Ya, slide. Keputusan keempat, memberikan kewenangan kepada dokter melaksanakan screening dan pengawasan terhadap pasien ODP, pasien PDP yang melakukan isolasi mandiri, dan pasien dalam pengawasan dengan pneumonia ringan di fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya apa? Boleh enggak misalnya saya menjadi relawan ngerawat pasien dengan gejala ringan? Boleh, kan ada konsultan spesialis parunya nanti, tetap sebagai konsultannya yang bisa kita mintain konsultasi bila diperlukan. Jadi jawabnya KKI sudah mengeluarkan tepatnya 5 keputusan, nanti bisa dibaca sendiri. Saya cuplik yang penting-penting saja. Jadi itu, nah lalu peran saya itu apa dokter di tengah pandemi? Sebetulnya peran dokter di tengah pandemi itu hampir mirip peran dokter di bukan pandemi pun juga peran dokter seperti ini, seperti slide saya ini. Satu yang paling tengah medical expert and healer, penyembuh. Kemudian kita tuh ahli, expert ya. Tetapi di luar itu ada kita sebagai manajer. Ada enggak dokter yang enggak sebagai manajer BLAS? Ada enggak? Enggak mungkin. Pasti selalu manajer. Misalnya di ruang praktek kecil, panjenengan semua manajer untuk kesehatan pasiennya itu. Panjenengan mengkoordinasi perawat, mengkoordinasi analis, mengkoordinasi apa, itu adalah manajer. Fungsi manajer yang paling kecil pun pasti diperankan oleh dokter. Tidak mungkin dokter itu tidak ada yang jadi manajer, pasti jadi manajer. Paling tidak manajer di keluarganya masing-masing ya. Nah, kemudian profesional komunikator. Ada enggak dokter yang tidak perlu komunikasi sama sekali? Enggak ada. Semua harus berkomunikasi. Dan tadi kita harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik ke atas, samping, ke bawah. Itu komunikasinya harus baik. Contoh komunikasi yang baik ke bawah itu misalnya kita lewat dalam satu gedung, misalnya ada tukang parkir, sapalah tukang parkir itu, tukang parkir di rumah sakit, pagi Pak, bilang gitu, sehat gitu aja misalnya. Jadi just with the small words itu nice touch untuk mereka itu. Jadi menurut saya komunikasi harus baik ya, itunya ya. Kemudian ada scholar itu sebagai sarjana, artinya ilmiah, mungkin meneliti dan lain-lain, banyak dokter meneliti tentang pengobatan COVID dan lain-lain. Kolaborator, pasti harus berkolaborasi dengan berbagai pihak berkolaborasinya. Anda semua di rumah sakit bekerja, artinya berkolaborasi dengan direksi rumah sakit, berkolaborasi dengan bagian laboratorium, berkolaborasi dengan bagian radiologi, dan lain-lain. Dan itu harus dilakukan oleh seorang dokter, harus mampu seorang dokter berkolaborasi. Kemudian advocate itu memberikan, ibaratnya mengadvokasi pemangku kebijakan. Artinya kita memberikan saran sesuai keilmuan kita ke pemangku kebijakan. Slide. Nah ini contoh komunikator, banyak sekali. Itu Dr. Arief sudah sering di radio, Dr. Mustafa sering di radio, kita itu mungkin sudah 30-40 kali di radio sejak COVID itu di Surabaya, ganti-ganti orangnya itu. Ya, jadi ini sebagai komunikator, makanya itu pendidikan panjenengan mungkin lengkap tentang komunikasi, ada enggak ya? Saya lupa, ada enggak pendidikan dengan komunikasi ya? Ada toh? Lah ya itu dipraktekkan itu, komunikasi. Dan itu memang learning by doing. Enggak mungkin orang begitu lulus dokter pandai berkomunikasi, enggak. Tetapi seiring jalannya waktu pasti akan terbentuk kemampuan komunikasi. Slide. Ya ini relawan-relawan yang sudah dibekali, sekarang ada di asrama haji. Ini 26 Juni kemarin dibekali. Kemudian berikutnya Rumah Sakit Darurat Indrapura, ada 2 gelombang kalau tidak salah pada saat itu, dibekali juga. Slide. Ini di Indrapura ya. Slide sebelumnya. Nah ini altruism itu setiap dokter harus punya jiwa membantu. Terserah kapasitasnya sebagai apa saya kapasitasnya sebagai dokter di klinik, saya bisa membantu tetap. Contohnya bantuan kecil itu apa? Ya saya menggratiskan pasien saya yang tidak mampu misalnya, itu kan membantu itu sebetulnya. Iya. Jadi dokter itu sebetulnya dikasih kesempatan beramal yang sangat luar biasa. Jadi itu yang harus kita manfaatkan. Ya, slide. Donor darah penting. Kapan itu sempat kurang darah karena awal-awal pandemi kita mengadakan donor darah. Itu peran dokter juga. Ya, slide.
Seminar-seminar wajib melanggar etik kalau tidak melanggar seminar. Apalagi sekarang itu daftarnya tinggal klik, dapat sertifikat tinggal klik begitu ya. Hati-hati lupa jadwalnya tempuk ya, barengan ya. Slide. Ya ini semua dokter berganti-ganti semua materinya, berganti-ganti, dan ini komunikator juga, melatih komunikasi. Ya, melatih komunikasi. Slide. Advokasi ke pemangku kebijakan. Ya, ini pemangku kebijakan terserah, tidak harus misalnya ke top manajer di satu kota, enggak, tetapi pemangku kebijakan misalnya bekerja di rumah sakit, ya dengan direktur rumah sakit kita harus mampu berkomunikasi. Itu contoh kecilnya. Ya, slide. Penelitian boleh. Jadi masing-masing sesuai kapasitasnya. Perannya luas. Saya misalnya kepala laboratorium meneliti, sangat bagus itu, penting sekali. Kenapa? Karena temuannya sangat bermanfaat bagi orang banyak. Ya, jadi bangkitkan rasa ingin membantu dalam tengah pandemi ini sesuai kapasitas masing-masing, sesuai ranahnya masing-masing. Ya, jadi itu yang paling penting. Ya, slide. Kolaborasi, ya kita kolaborasi dengan Persebaya, kolaborasi dengan mana-mana, dibantu satu tim. Jadi team working sangat penting di sini. Ya, jadi saya terima kasih ke pengurus-pengurus ID itu sangat luar biasa. Dr. Mevik pengurus ID, Dr. Yadires pengurus ID, Dr. Yusuf, Dr. Mustafa, semua banyak pengurus ID-nya di sini nih. Ya, jadi semua kolaborasi, profesional tetap. Saya kepala ruangan ICU, ya saya merawat pasien sebaik mungkin. Jadi semuanya bekerja sebaik-baiknya sesuai kapasitas masing-masing. Dan itu sangat diperlukan di tengah pandemi. Jadi tidak saling ngerusui, bahasa Jawanya tidak saling ngerusui, sesuai ranahnya masing-masing. Kita bertindak sebaik mungkin, sebisa mungkin ikut melawan COVID-19. Right. Jadi itu mungkin sedikit saja, ini materi non teknis, mudah-mudahan bermanfaat. Habis ini kita dengarkan materi-materi para expert di bidang COVID. Ada Dr. Arif, Dr. Mustafa, Dr. Kristiogo, Dr. Bu Retno. Jadi nanti akan mudah-mudahan memperkaya wawasan kita, membekali kita, dan syukur-syukur siapa tahu diperlukan panjenengan berkenan menjadi relawan, tapi kita tidak mewajibkan. Ya, nanti yang tidak jadi relawan pun tetap kita berikan sertifikat kok. Ya, intinya ya. Ya udah, saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Brahmana atas materi paparan dan banyak juga memberikan nasihat tadi ya, bagaimana kita menjadi dokter yang baik di tengah pandemi. Ada yang ini mungkin ada yang mau ditanyakan sama Dr. Brahmana, langsung diskusi kalau ada yang ditanyakan. Saya rasa panjenengan semua, Anda semua sudah sangat luar biasa, tinggal nanti terserah perannya masing-masing di lapangan. Apa segini ini ada yang tidak praktek sama sekali? Ada enggak yang tidak praktek sama sekali? Misalnya, dok saya ini full ibu rumah tangga, ya tetap bisa berperan, memberikan edukasi untuk lingkungan di rumahnya, ya itu contohnya. Ya. Rasanya sudah paham semua, Dr. Yusuf. Mereka menanti para expertnya langsung, ya di bidang teknis medis, ya silakan.